Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang hadir menuntut ilmu syar'i. Nah, ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dari ringkasan kitab Tauhid. Setelah kita bahas kemarin mengenai mewujudkan Tauhid, bagaimana bentuk perwujudan Tauhid itu, bagaimana tahqiq merealisasikan Tauhid itu, bagaimana dia? Baik, barakallahu fiik. Ya, memurnikan agama dari segala macam noda dan kotoran, baik berupa kesyirikan, bid'ah, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Dan siapa imam yang, atau kita bilang siapa yang dimaksud, atau siapa di antara orang yang telah mewujudkan tauhid ini, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para nabi yang lain. Ya, Nabi Ibrahim dan para nabi yang lain. Apa ganjaran bagi orang yang mewujudkan tauhid? Masuk surga tanpa hisab dan azab. Ganjaran bagi mereka yang mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhidnya adalah mereka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada orang masuk surga dihisab dulu? Ada orang masuk surga dihisab dan diazab? Ada jenis yang ketiga, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Nabi khafillah rahimani Allah wa iyyakum, dan sudah kita bahas kemarin pembahasan tentang mewujudkan tauhid. Maka insyaallah kita akan masuk pada poin berikutnya pada hari ini, yaitu bab tentang takut terjatuh dalam kesyirikan. Ya, satu orang dibaca. Taib Aril, tafadhal. Itu. Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bab 3, takut terjatuh dalam kesyirikan. Poin pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Artikan dulu, baca artinya. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu dosa syirik. Tetapi Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah, sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Kita masuk bab yang berikutnya, takut terhadap syirik. Perhatikan. Di bab sebelumnya kita bahas tentang mewujudkan tauhid, dan ganjarannya adalah masuk surga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis Imam Ad-Da'wah Salafiyah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan bab takut terjatuh dalam kesyirikan. Ini keindahan bab beliau rahimahullahu taala. Setelah beliau membahas mewujudkan tauhid, maka beliau bahas bab berikutnya bahwa di antara bentuk mewujudkan tauhid
takut dari kesyirikan. Jadi di antara bentuk orang itu benar telah mewujudkan tauhid pada dirinya, dia takut syirik. Dia takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dia tidak takut dalam kesyirikan, maka ini dia belum mewujudkan tauhid itu secara sempurna, ya faqila rahimahullah ya. Orang yang mewujudkan tauhidnya secara sempurna adalah mereka yang takut terjatuh dalam kesyirikan. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Jadi kemarin pembahasannya mengenai tauhid perwujudannya. Maka lawan dari tauhid adalah syirik. Karena dia berharap mendapatkan tauhid yang sempurna sehingga dia dapat masuk ke dalam surga Allah, maka di antara bentuk ini dia juga takut terhadap kesyirikan. Dia takut terhadap kesyirikan. Apa itu syirik? Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Maka syirik itu secara makna menyekutukan Allah. Atau dalam istilah taswiyatu ghairillah ma'allah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi ma'allahi fima huwa min khasaisillah. Makna dari syirik secara umum, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, adalah taswiyatu ghairillahi ma'allah. Kita tulis dalam bahasa Indonesia, artinya menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selainnya dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Taswiyatu ghairillahi ma'allah fima huwa min khasaisillah, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Khalid, baca, apa itu syirik? Pakai mic Khalid. Coba baca pakai mic. Jangan gigit itu. Ya, coba baca. Apa itu syirik Khalid? Baca. Artinya? Menyamakan Allah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya, syirik adalah seorang menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa saja kekhususan Allah? Ada kekhususan dalam rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sehingga tidak boleh ini diyakini bahwa ada orang yang mencipta selain Allah, ada yang memberi rizki selain Allah, ada yang menghidupkan selain Allah, ada yang mematikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekhususan yang pertama, kekhususan dalam hal rububiyah, bahwa hanya Allah yang mengatur semua alam semesta. Kedua, di antara kekhususan Allah, kekhususan dalam uluhiyah, dalam ibadah. Artinya semua ibadah hanya diberikan kepada
Allah, baik sholat kita, puasa kita, haji kita, sembelihan kita, takut kita, harap kita, cinta kita, sujud kita, semuanya kita berikan kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhususan yang ketiga adalah tentang nama-nama dan sifat bagi Allah, sehingga tidak boleh diyakini ada yang mirip dengan Allah. Allah punya tangan seperti tangan makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala punya mata seperti mata makhluk. Menyamakan Allah dengan selain Allah, ini adalah bentuk syirik. Makanya ikhwan, perhatikan ini. Orang yang berdoa kepada Allah, di lain hal dia berdoa kepada selain Allah, inilah yang disebut dengan syirik itu. Sebagian orang beranggapan syirik itu kalau dia yakin Tuhannya selain Allah. Kalau dia murtad dari agama Allah. Ini sebagian orang menganggap itu syirik. Syirik itu dia nyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Allah berfirman dalam banyak ayat ini, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa bersama Allah, Tuhan yang lain juga. Karena secara makna syirik itu serikat, dia berserikat, menyekutukan, menyamakan. Itu kan menyekutukan artinya dia nyembah Allah, dia juga sembah selain Allah. Makanya itu disebut syirik. Makanya ikhwan, orang ateis itu tidak dikatakan musyrik, disebut mulhid. Ya, karena mereka sama sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyekutukan, mereka kalau mau dikatakan dia syirik, mereka menyembah hawa nafsu mereka. Maka mereka menyembah hawa nafsu mereka. Maka syirik dia menyekutukan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa saja kekhususan Allah tadi? Ya, kekhususan Allah ini ada kekhususan dalam rububiyah. Maksudnya Allah yang mencipta, mengatur. Ya, mencipta, mengatur dan memiliki dan lain-lain. Ya. Yang mengatur ini bisa menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Itu kan mengatur, Allah yang atur. Ya, mencipta, Allah yang ciptakan langit dan bumi. Sehingga tidak boleh diyakini bahwa ada yang mencipta selain Allah. Kemudian yang kedua, dalam hal uluhiyah atau ibadah. Doa kita, sujud, puasa, nazar, minta tolong, sembelihan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dalam asma wa sifat, bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki nama yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia. Sehingga tidak boleh diyakini ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesamaan dengan Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, kita takut dari melakukan kesyirikan seperti ini. Baik kesyirikan dalam rububiyah, meskipun kesyirikan dalam rububiyah ini sedikit populasinya, atau syirik dalam uluhiyah dan ini sangat besar populasinya. Ya, ataupun syirik dalam asma wa sifat, ini pun sangat besar populasinya. Ya. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, maka seorang muslim wajib takut terhadap dosa syirik. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Semua yang khusus bagi Allah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena itu pengkhianatan, dan tidak ada dosa yang lebih besar melebihi dosa ini. Karena menyamakan Allah yang maha mulia dengan selain Allah yang tidak ada apa-apanya.
menyamakan Allah dengan kuburan, menyamakan Allah dengan batu, menyamakan Allah dengan pohon. Ya, dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi syirik sekali lagi menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Jadi kalau ada orang sholat di masjid kemudian dia minta sama kuburan, syirik atau bukan? Syirik. Karena dia selain ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya rahimani Allah wa iyyakum? Tapi bagaimana kalau ada orang yang mengatakan begini, wal iyadzubillah. Misalkan Nabi Muhammad bodoh, misalkan ada orang ngomong seperti itu. Syirik atau bukan? Tidak. Kenapa bukan? Tapi apa namanya ini? Kufur. Ada syirik, ada kufur. Setiap syirik itu kekufuran. Tapi tidak semua kekufuran adalah bentuk syirik. Ada orang injak-injak Al-Quran, waliyadzubillah. Syirik atau kufur? Kufur, ya, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang jadi dukun. Syirik atau kufur? Syirik dan kufur. Karena ada kerjasama dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Fahimtum ya rahimani Allah ya. Ada orang percaya dukun, ya tanya ke dukun, saya ini sakit apa atau barang saya hilang di mana? Syirik atau kufur? Syirik dan kufur. Karena ada kepercayaan bahwasannya ada yang mengetahui hal gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang hanya tahu ilmu gaib hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Allah memiliki pintu-pintu gaib yang tidak diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meyakini ada juga yang tahu, itulah syirik ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah mengetahui hal-hal yang gaib, itu kekhususan bagi Allah. Tatkala ada orang klaim dirinya tahu hal gaib, maka itu jatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam asma was sifat. Dia percaya bahwasannya kalau kamu begini maka kamu akan ini. Kalau kamu nikah tanggal 10 nanti pernikahanmu kandas. Kalau dan ramalan-ramalan yang lain, waliyadzubillah. Hari sial, nikah nggak boleh di hari ini dan hari itu, ada semacam seperti itu. Baik, poin yang pertama, kenapa kita harus takut terhadap kesyirikan? Banyak ini sebenarnya, tapi ringkas. Yang penting kita tahu aja. Satu saja sudah membuat kita takut. Yang pertama adalah Allah berfirman yang menyebabkan kenapa kita harus takut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan dosa-dosa lain di bawah kesyirikan. Perlu penjelasan ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Maksudnya Allah tidak ampuni ketika kita mati membawanya. Kalau kita masih hidup, maka Allah membuka pintu taubatnya seluas-luasnya. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, maka Allah menerima taubat kita semua. Para sahabat Nabi sebelum mereka masuk Islam, syirik nggak mereka? Syirik mereka. Kemudian mereka masuk Islam, Allah terima taubatnya? Allah terima. Artinya kalau masih hidup, Allah terima taubatnya. Kalau benar-benar bertaubat. Permasalahannya adalah tatkala seorang mati membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan ampuni.
berbeda dengan dosa-dosa selain kesyirikan. Maka Allah akan mengampuni bagi yang Allah kehendaki. Makanya ada di sana liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau ampuni, maka diampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, ya maka Allah akan azab dia. Tapi kesyirikan, tatkala seorang datang membawa dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Ayat ini salah satu dalilnya dari banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Maka ini berat, ikhwah fillah rahimanillah. Makanya dosa syirik kenapa begitu menakutkan? Karena membuat seorang putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mati membawanya. Allah tidak akan ampuni dosa itu. Allah tidak akan ampuni dosa itu. Sebaik apapun dia, sesoleh apapun dia, tapi ternyata mati membawa kesyirikan, maka Allah tidak akan ampuni. Dan tempat bagi mereka yang melakukan dosa syirik adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau syirik tidak ada amal lagi. Amal itu gugur. Orang tatkala dia syirik, anggap ada orang umurnya 70 tahun. Selama umur hidupnya puasa, haji, sedekah, berbakti, mungkin umrohnya berkali-kali. Di akhir hayatnya dia melakukan kesyirikan, mati membawa kesyirikan, maka Allah tidak akan ampuni dosa syiriknya dan amal kebaikan yang dilakukan gugur semua. Amal kebaikan yang pernah dilakukan gugur dan dosa syirik ditangguhkan. Dia hangus semuanya. Berbeda dengan dosa yang lain. Berbeda dengan dosa yang lain. Seorang yang waliyadzubillah misalkan dia berzina, maka dia membawa dosa zinanya, tapi sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya tetap ada. Maka nanti ditimbang. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka baginya surga. Siapa yang timbangan keburukannya justru lebih berat, maka baginya neraka. Tapi kalau dosa syirik, wafilah rahimani Allah wa iyyakum, maka gugur semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya kalau tidak salah, setelah Allah menyebutkan nama para nabi, kisah-kisah mereka, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain, Allah sebutkan banyak para nabi. Allah sebutkan di bawahnya, apa kata Allah dalam firman-Nya? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini orang-orang yang disebutkan walau asyraku, seandainya mereka asyraku, berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, gugur, musnah semua yang pernah mereka ya'malu, mereka amalkan. Sekelas nabi, sekelas para nabi yang amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima amal ibadah, dan amal ibadah mereka tinggi besar. Tapi kata Allah, kalau seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amalan mereka. Para nabi itu Al-An'am. Apa ayatnya tadi? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Betul ayatnya? Al-An'am ayat 88. Secara khusus Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Lain asyrakta. Kalau tadi asyraku, kalau mereka yang berbuat syirik. Sekarang asyrakta, lain asyrakta, in asyrakta. Seandainya engkau buat syirik, wahai Muhammad, layahbatanna amaluk. Kalau dalam bahasa Arab, la ada nunut taukid, itu penguat ada dua. Benar-benar ditegaskan oleh Allah dengan kalimat penguat dalam bahasa Arab. Layahbatanna amaluk.
pasti benar-benar sungguh amalanmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu Muhammad. Kalau kamu yang berbuat syirik sekelas Nabi Muhammad SAW, apalagi kita yang gugur semua amalan. Sudah amalan gugur semua, dari semua amal ibadah yang dilakukan, syiriknya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat mengerikan, ikhwatul rahimani Allah. Maka seorang muslim dia takut melakukan kesyirikan. Maka takut dari kesyirikan ini harus dibarengi dengan ilmu tentang betapa dahsyatnya syirik. Karena kalau orang nggak punya ilmu tentang syirik, dia hanya gitu aja, sekedar tahu. Tapi kalau dia faham tentang betapa dahsyatnya syirik, maka dia akan sangat takut dengan kesyirikan. Jadi orang kalau belum tahu sesuatu, dia tidak akan ada efek pada dirinya. Tapi kalau dia sudah tahu betapa mengerikannya hal itu, maka dia sangat akan takut. Maka perlu untuk diilmui, perlu untuk dipelajari. Ya, selain kita mempelajari kebaikan, kita mempelajari keburukan untuk dihindari. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani." Dulu para sahabat Nabi nanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, sedangkan aku tanya kepada beliau tentang keburukan-keburukan karena takut saya jatuh terhadapnya. Maka setelah kita belajar tentang tauhid, kita belajar terhadap syirik, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Makanya ikhwan, buku kitab tauhid ini kitab yang luar biasa. Disebutkan oleh para ulama, sebelum kitab tauhid ini tidak ada para ulama yang menyebutkan detail-detail syirik-syirik. Pembahasan ini tersebar dalam buku-buku mereka, tidak dijadikan pembahasan khusus. Tatkala masuk dalam kitab tauhid, maka dimasukkan jenis-jenis kesyirikan yang mungkin kita tidak merasa itu kesyirikan. Karena bodohnya kita, karena dangkalnya kita tidak tahu itu adalah kesyirikan, padahal Allah dan Rasulnya telah menjelaskan dalam ayat dan hadisnya. Maka dibahas nanti, ada sembelihannya, ada nadarnya, minta tolongnya, kuburannya, puji-pujiannya, dan seterusnya akan dibahas seperti dalam kitab tauhid. Maka perlu untuk mempelajari ini agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Maka sekali lagi, wafil rahimani Allah yakum, orang akan benar-benar takut terhadap kesyirikan kalau dia benar-benar mengilmui tentang bahaya syirik. Kalau dia tidak mengilmui tentang bahaya syirik, maka dia hanya sekedar dengar. Ya, kita jelaskan ke anak-anak ada penyakit namanya HIV dan AIDS. Kita hanya bilang saja, jangan begitu nanti HIV dan AIDS. Takut nggak dia gitu? Ngomong sama Sumaya, sama Boy sini gitu. Takut nggak dia? Hanya begitu saja. Kenapa orang takut sama penyakit AIDS ini? Karena dia sudah ilmu tentang betapa bahayanya penyakit AIDS ini. Ya, misalkan kita contoh seperti itu. Ya, kalau kita hanya sekedar jangan ini, nanti kamu terkena penyakit HIV dan AIDS, kita jelaskan ke anak-anak yang nggak tahu ini. Maka dia, oh iya, selesai. Apa itu? Nggak ngerti mereka. Mungkin dia kira cuma sekedar demam atau sekedar pilek. Tapi kalau orang benar-benar tahu betapa dahsyatnya HIV dan AIDS, maka dia akan berhati-hati agar tidak terkena penyakit yang demikian. Intinya, orang akan takut terhadap kesyirikan kalau dia mengilmui tentang syirik, sehingga dia akan menjaga jaraknya, sehingga dia akan menghindar darinya. Tapi kalau nggak punya ilmu, dia kira nggak berbahaya, sehingga dia terus mendekat dan bahkan mungkin terjatuh ke dalamnya. Waliyadzubillah. Maka ikhwafillah rahimani Allah yakum, perlu mempelajari mengenai pembahasan kesyirikan karena efeknya berbahaya di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala hapus seluruh amalan yang sudah capek kita lakukan. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosa ini, maka tempat kita sudah tidak ada tempat yang lain, neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan hanya setahun 2 tahun, kemudian Allah masukkan surga. Syirik itu dosa yang Allah bakar dan dia kekal dalam neraka.
Dan tidak ada penolong bagi mereka. Kesyirikan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Seorang yang berzina, waliyadzubillah, seorang yang membunuh, seorang yang mencuri, mungkin Allah bakar dia dalam neraka. Tapi ujung akhirnya selama dia muslim tidak melakukan kesyirikan, maka dia masuk surga. Sedangkan kesyirikan, maka ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, tempatnya adalah neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka begitu mengerikan ini. Sangat-sangat mengerikan dosa syirik, ikhwafillah rahimani Allah. Ya, kita lanjut. Yang kedua, silakan Arif. Ahsanallahu ilaikum. Poin kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Quran Surah Ibrahim ayat 35. Sekarang kita masuk doa Nabi Ibrahim. Kita sudah bahas pada pertemuan yang kemarin, Nabi Ibrahim ini yang telah mewujudkan tauhid. Dan terbukti dalam poin kedua ini, beliau adalah orang yang paling takut terhadap kesyirikan. Beliau adalah orang yang sangat takut terhadap kesyirikan. Kenapa ikhwan? Karena beliau mengetahui betapa dahsyatnya kesyirikan. Maka seorang kalau mau mewujudkan tauhid sebagaimana yang kita bahas pada kajian kemarin, maka ikuti Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim sangat takut terhadap kesyirikan. Padahal beliau alaihi salatu wassalam dari mudanya, dari kecilnya udah berperang dengan kesyirikan, satu lawan satu kampung. Hanya sendirian, tidak ada yang bersama beliau. Sendirian melawan kerajaan saat itu yang di atas kesyirikan. Dan beliau habisi puluhan bahkan ratusan hidupnya dakwahnya untuk tauhid kepada Allah. Para demikian ikhwan, beliau tetap sangat takut terhadap dosa syirik. Beliau mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri Mekah ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan diriku ya Allah. Wa baniya, dan anak cucuku ya Allah, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Maka tidak boleh seorang muslim mengatakan, ya udah saya sudah syahadat, mustahil saya berbuat syirik. Sedangkan Nabi Ibrahim berdoa, padahal beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang melawan kemusyrikan dengan tangan beliau sendiri. Beliau yang membangun Ka'bah dengan tangan beliau sendiri. Kalau mau bicara aman, maka beliau yang paling aman. Tapi demikian, beliau sangat takut terhadap kesyirikan sampai berdoa khusus kepada Allah, ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari melakukan kesyirikan. Maka ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, dikatakan oleh ulama kita Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang akan merasa aman dari kesyirikan kalau Ibrahim saja takut? Maka harus khawatir. Harus khawatir terhadap kesyirikan. Ibrahim alaihissalatu wassalam orang yang memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah. Allah berfirman, apa? Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Dan kekasih Allah, khalil Allah hanya dua, Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku khalil sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan hanya dua yang menjadi khalil Allah, tidak ada yang ketiganya dari manusia ini. Khullah itu derajat paling tinggi dalam bahasa cinta. Dalam bahasa Arab ada hubb. Nah, ada tingkat-tingkatannya. Dan tingkatan yang tertinggi dari tingkatan hubb adalah khalil, al-khullah. Makanya
Nabi Muhammad itu Khalilullah, bukan Habibillah atau Habibullah. Ya. Nabi Muhammad itu Khalilullah. Kalau kita mengatakan Habibullah, maka derajat Nabi kurang. Nabi bukan Habibullah. Nabi itu Khalilullah. Derajat cinta yang paling tinggi. Bukan Habibullah. Ada kan ala Toha, Rasulillah, ala Yasin, Habibillah. Maksud Habibillah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan Habibullah. Nabi Muhammad Khalilullah. Artinya mencakup yang paling tinggi. Nabi Muhammad kecintaan Allah, dan kecintaan ini kecintaan yang paling tinggi. Ini dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab ini derajat yang paling tinggi. Ya, kalau dalam bahasa Bima misalkan kayak naengaha la ora seloko. Lebih kasar kalau bahasa raseloko ini. Ya, bahasa-bahasa semacam ini ada dalam bahasa-bahasa kita. Ya, dalam bahasa Arab cinta, ya ada cinta yang bahasanya dengan hub, ada yang bahasa dengan khullah, khalil. Kalau sudah cinta khullah, maka ini derajat yang sangat tinggi. Sama kayak tadi misalkan anda oke naengahan, masih halus-halus. Anda oke nairoslokoh, kan lumayan itu jadi tingkat bahasanya. Kan sama aja intinya naengahan, segara atau kayak gitu. Naengahan. Tapi kan ketika dibahasakan dengan bahasa yang lain, maka akan lebih parah. Nah, karena Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar Habibullah, Nabi Muhammad itu Khalilullah, orang terdekatnya. Ya sama kayak teman, sahabat. Nah, ini temannya fulan, teman. Tapi kalau ini sahabatnya fulan, dia ada kedekatan khusus. Ya, kalau kita sudah bilang sahabat. Nah, ini dalam bahasa Arab ada hub, ada khullah. Sekali lagi, Pak. Maka Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim bukan hanya Habibullah, tapi Khalilullah. Justru menyebutnya dengan Habibullah itu merendahkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau telah diangkat menjadi Khalilullah. Faham, Pak? Kita azan dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Maka sekali lagi ikhwan, Nabi Ibrahim disebut Al-Khalil, yang menjadi orang yang paling Allah cintai, dan yang mendapatkan derajat ini ada dua, derajat khullah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan khullah adalah derajat yang paling tinggi, dan Allah menjadikan Khalil dari dari penduduk bumi ini hanya dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang pertemanan yang lain, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang berteman akrab. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, pada hari kiamat nanti satu sama lain akan saling memusuhi. Ya, Allah sebutkan mereka akhilla. Ini derajat cinta yang tinggi. Artinya kedekatan mereka dalam berteman, dalam bersahabat, dalam bersaudara, atau antara suami istri. Tapi nanti pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, satu di antara mereka akan saling memusuhi. Kontras, tadi saling cinta, tiba-tiba di akhirat saling memusuhi. Kemudian Allah katakan illal muttaqun, kecuali mereka yang bertakwa. Jadi kalau ada pertemanan, pernikahan, persaudaraan, dia bukan karena keimanan dan takwa, maka nanti pada hari kiamat berubah menjadi permusuhan. Tapi kalau pertemanan, persahabatan, atau pernikahan dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang dibangun di atas takwa kepada Allah, persaudaraan dan pertemanan yang dibangun di atas takwa kepada Allah, maka ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum, maka ini yang tidak akan saling memusuhi pada hari kiamat. Tapi kalau nanti hari kiamat ternyata mereka bukan dibangun di atas takwa, maka akan terjadi permusuhan. Ternyata hal-hal yang mendasari mereka adalah syahwat-syahwat dunia, yang menjadikan mereka berteman itu karena ada kepentingan-kepentingan mereka, bukan karena untuk saling mengingatkan kepada Allah, bukan agar dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dia agar memiliki teman yang soleh, yang baik, tapi karena ada keuntungan dunia dari pasangannya, karena ada keuntungan dunia dari temannya, dari sahabatnya, dari saudaranya. Maka ini yang akan bermusuhan pada hari kiamat. Ikhwafillah rahimahullah. Makanya Allah sebutkan al-akhilla, ya, al-akhilla. Atau Allah sebutkan juga, Nabi SAW menyebutkan tentang khullah ini juga, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang tergantung teman dekatnya. Maka lihat-lihat siapa teman kalian, siapa yang kalian ajak teman dekat. Siapa yang kalian dekat dengan mereka, maka perhatikan. Ya, kalau temannya rajin pengajian, insya Allah akan rajin pengajian juga. Kalau temannya rajin sholat, maka insya Allah akan ketarik juga untuk sholat. Kalau temannya ternyata buruk-buruk, ya, maka dia akan tertarik dengan demikian. Sama kayak beranda Facebook juga, teman-teman itu. Ya, kalau berandanya isinya bicara bola semuanya. Ya. Temannya bicara politik semuanya. Temannya bicara apa, maka dia akan bicara apa. Itu tergantung bagaimana siklus dalam pertemanan. Karena nggak mungkin temannya bahas politik, dia tiba-tiba bahas syirik, maknanya adalah taswiyatu ghairillah. Nggak mungkin. Ya. Tapi kalau dia temanannya kajian, maka dia akan bahas juga tentang kajian, tentang ilmu. Nah, demikian ya, fafillah rahimani Allah yakum. Teman itu sangat mempengaruhi. Makanya Nabi SAW ingatkan, falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman dekat. Dengan siapa kalian berteman khalil, atau berteman
dekat. Kalau berteman, maka kita berteman dengan semua orang. Tapi kalau yukhalil, al-khalil, teman yang dekat, yang akrab, rewa sama lao, maka ini yang harus diperhatikan. Bukan berarti kita nggak mau temanan sama orang-orang yang kalau dia nggak pengajian, maka saya nggak ajak teman, nggak boleh. Ya kita tetap menjadikan mereka teman, tapi bukan sebagai khalil, teman dekat yang kita kemana-mana bersama dia. Ya, yang kita jadikan teman dekat yang pergi bersama kita di mana saja adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sesuai dengan perintah Nabi SAW. Artinya kalau ada perintah Nabi seperti ini, kalau kita langgar bahaya. Kalau kita langgar, enggak kok, saya enggak akan terpengaruh. Saya biasa temanan sama teman-teman yang merokok. Saya biasa temanan sama teman-teman narkoba. Akrab saya sama mereka. Saya sering main sama mereka yang judi. Biasa aja saya. Ya, jadi dia menantang hadis Nabi SAW. Saya tetap sholat kok. Saya tetap enggak ngerokok kok. Saya enggak musikan kok. Saya enggak narkoba insya Allah. Saya enggak judi insya Allah. Nah, tapi lama-lama pasti. Karena ini hadis Nabi SAW. Maka perhatikan. Man yukhalid. Siapa yang dia ajak berteman. Nah, karena kita saling mempengaruhi. Ana mempengaruhi antum, antum pengaruhi ana. Kita semua saling mempengaruhi satu sama lain. Maka perhatikan bagaimana pengaruh yang kita berikan. Suami akan memberi pengaruh pada istrinya, istrinya memberi pengaruh terhadap suaminya. Maka perhatikan pengaruh apa yang diberikan. Taib ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Ini yang kedua, di antara bentuk menakutkannya kesyirikan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai khalilullah, sebagai orang yang mendakwakan tauhid bahkan dijadikan contoh dalam tauhid. Nabi Ibrahim yang hanif ternyata takut dan berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Maka kita juga berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Poin yang ketiga, silakan Aril. Ahsanallahu ilaikum. Poin ketiga, di dalam hadis disebutkan akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqal ar-riya. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya tentang syirik kecil tersebut, lalu beliau menjawab ar-riya. Hadis riwayat Ahmad. Baik, ikhwan fillah rahimani Allah. Yang ketiga di antara mengerikannya syirik, ada syirik yang disebut dengan syirik kecil. Syirik kalau ditinjau dari besar dan kecilnya, maka ada syirik besar, ada syirik kecil. Penamaan syirik besar dan syirik kecil ini ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum bukan karena dia kecil, tapi untuk menjelaskan efeknya. Syirik besar efeknya tadi, seorang akan kekal dalam neraka, semua pahalanya dihapus oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Sedangkan syirik kecil, dan dia murtad dari agama Allah. Orang musyrik, maka dia keluar dari agama Islam. Syirik besar. Sedangkan syirik kecil tidak itu. Syirik kecil pelakunya masih muslim. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Dia bisa dibakar dalam api neraka, tapi tidak kekal. Dan syirik kecil ini tidak menghapus semua amalan, kecuali amalan yang menyertai syirik itu. Seorang sholat dalam keadaan syirik riya, ingin dipuji, maka yang gugur hanya sholatnya itu. Haji, puasanya, sedekahnya, yang lainnya masih aman. Sedangkan syirik besar, ya dia sujud kepada kuburan, semua yang pernah dia lakukan gugur semua. Haji, puasa, sedekah, zakatnya semua gugur. Kalau syirik kecil tadi apa ikhwan? Hanya amalan yang menyertai kesyirikan itu, ya. Yang disertai oleh kesyirikan, hanya itu yang gugur. Ada orang infak sedekah. Ini saya infak untuk anak yatim, ya. Dia infak 1 juta. Tapi infaknya ini riya, ingin dipuji. Maka yang gugur hanya ini. Adapun yang lain, maka dia tidak gugur. Yang lain tidak gugur. Nabi SAW ingatkan di sini. Jadi besar dan kecilnya bukan karena
Syirik kecil itu berarti dia kecil dosanya. Syirik kecil dosanya dosa besar. Syirik kecil dosanya dosa besar. Sudah sering kita berikan contoh. Contohnya anak gajah. Anak gajah meskipun dia anak gajah, maka dia besar. Ya. Berbeda sama semut, meskipun dia bapak semut, maka semut tetap kecil. Jadi syirik kecil, meskipun dia kecil, hakikatnya adalah dosa yang sangat besar. Jadi bukan karena dia kecil, lalu disebut bahwasanya dosanya kecil. Kita tidak membahas dosa kecil. Kita sedang membahas syirik yang itu adalah syirik kecil. Ya. Bandara Bima itu bandara yang kecil. Sedangkan Bandara Soekarno-Hatta itu bandara yang besar. Tapi kalau kita lihat bandara itu kecil atau besar, ikhwan? Antum bangun rumah di sana kan luas sekali rumah antum di sana, ya. Ya. Jadi bukan karena disebut bandara kecil lalu dia itu kecil, ya. Dia besar, dia luas. Tapi disebut bandara kecil kalau dibandingkan dengan Soekarno-Hatta misalkan, yang seperti itu. Nah, ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Nah, gunung kecil. Gunung kecil bukan karena dia kecil. Gunung walaupun dia kecil, dia gunung. Dia besar. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Di antara yang disebutkan oleh Nabi, riya. Syirik kecil banyak. Yang disebut oleh Nabi SAW adalah riya. Kenapa riya yang ditakutkan oleh Nabi SAW? Karena mungkin orang-orang soleh tidak terjatuh ke dalam syirik besar. Dia tidak berani bersujud kepada selain Allah. Tapi dalam solat dan ibadah mereka mudah tersusupi syirik kecil ini. Riya ini. Solatnya dia ingin dipuji. Sedekahnya ingin dipuji. Dakwahnya ingin dipuji. Baca Al-Qur'annya ingin dipuji. Maka ini sangat-sangat mudah terkena dan sangat mudah terkena kepada orang-orang yang soleh. Karena ini dia tidak terkena pada orang-orang mujrim. Nggak ada orang minum khamr dia riya. Itu kan nggak riya dia itu. Ya. Yang terkena ini adalah orang yang sholat, orang yang beribadah. Maka Nabi sangat takut ini. Ya. Sangat takut terhadap kita. Karena dia tipis. Dia halus dan dia sama. Sehingga ditakutkan oleh Nabi SAW mengenai kita. Dan riya ini, khawafillah rahimani Allah wa iyyakum, mengerikannya bukan hanya sekedar menghapus dosa, bukan hanya sekedar menghapus pahala, tapi dia menyebabkan dosa. Kalau seandainya menghapuskan pahala saja, dia sedekah tadi, menghapuskan pahala saja selesai. 0-0. Ini bukan 0-0, jadi minus. Ada dosa. Paham antum maksudnya? Jadi bukan saya sedekah 100.000, gugur amalan saya berarti 0-0. Enggak. Saya sedekah riya, gugur yang 100.000, dosa yang kita dapat. Jadi ada orang ibadah, harusnya dia dapat pahala dari 100.000, malah dia dapat dosa, minus. Faham ya kan? Jadi bukan rugi 0-0, tapi ruginya minus. Itu penjelasan Ustaz Firanda hafizahullah ketika kunjungan kemarin. Berbeda dengan orang yang amalan akhirat ditujukan untuk dunia. Contoh, bangun masjid. Ya, bangun masjid ini ibadah. Tapi dia bangun masjid ini ada tujuan dunianya, bukan untuk dipuji. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Ya. Dia ingin dapat jabatan, karena orang yang bangun masjid nanti diangkat jadi komisaris. Ya. Diangkat jadi menteri misalkan. Dia ada tujuan dunianya. Maka disebut oleh beliau, hafizahullah ta'ala, kalau ini 0-0 dia. Kalau ini dia 0-0. Amalannya terhadap tadi, maka tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an? Sebentar. Berbeda dengan riya. Kalau riya dia menjadi minus. Tapi kalau amalan akhirat dia tujukan dunia, maka 0-0 dia. Sangat bertahan, sama-sama rugi. Ya, karena sudah capek amalan yang besar, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan dia.
Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian orang itu mengatakan, ya Allah berikan saya dunia, maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Artinya 0-0. Dia bangun masjid bagus-bagus tujuannya, tapi untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak dapat apa-apa kecuali dunia yang dia niatkan tadi. Ya. Dia hanya dapatkan dunia yang inginkan tadi, adapun di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi riya berbeda. Dia diazab oleh Allah. Makanya hadis yang panjang yang membuat Abu Hurairah pingsan, 3 kali Abu Hurairah pingsan. Mau nyampaikan hadis pingsan, mau nyampaikan hadis pingsan, mau nyampaikan hadis pingsan. Sampai tatkala beliau sadar, beliau sampaikan awwalu man tusa'aru bihi nar. Orang yang pertama kali dibakar di api neraka. Yang pertama kali dibakar. Dari semua yang dibakar, mereka yang pertama. Pertama siapa? Orang yang jihad. Bukan hanya jihad, mati syahid. Dibakar oleh Allah dalam api neraka. Kenapa? Karena dia jihad. Karena ingin dikatakan diuqal annaka jari. Supaya kamu itu dikatakan pemberani, pahlawan, hebat. Maka Allah lempar dia ke dalam api neraka. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan Al-Quran. Dakwah, belajar agama, tapi ternyata supaya dikatakan alim atau qari, maka Allah bakar dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang dermawan, bagi-bagi hartanya, infak, sedekah, ternyata Allah bakar dalam api neraka. Kenapa? Liuqal jawad, supaya dikatakan orang ini dermawan, maka dibakar dalam api neraka. Yang memberatkan Abu Hurairah sampai pingsan karena 3 orang ini mujahid, perang. Ada yang perang dengan badannya, pedangnya, senjatanya. Yang kedua perang dengan ilmunya, dengan amalannya. Yang ketiga berjihad dengan hartanya. Tapi 3-tiganya dibakar dalam api neraka. Harusnya masuk surga. Atau minimal tadi 0-0 lah. Tapi ternyata yang didapatkan oleh dia neraka Allah. Bahkan orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Makanya sebagian ulama kita mengatakan, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Ini orang-orang yang ria dengan amalan mereka diazab oleh Allah sebelum diazabnya para penyembah berhala. Maka hati-hati dari amalan. Maka ini yang memberatkan Abu Hurairah. Karena salah satu di antara kita mungkin terkena dengan ini. Kita tidak terjatuh dalam pembunuhan, kita tidak jatuh dalam perzinahan, kita tidak jatuh dalam narkoba, tapi kita jatuh dalam kesyirikan, syirik kecil ini. Makanya Nabi ingatkan, akhwafu ma akhwafu alaikum. Aku sangat takut ini. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian, ini syirik kecil ini. Apa itu? Riya. Karena betapa dahsyatnya ini, riya dan sum'ah. Karena betapa dahsyatnya pembahasan ini. Kemudian yang keempat, ikhwah, adalah man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Ini penegasan bagi sebelum-sebelumnya. Artinya kalau mati membawa kesyirikan, maka tempat dia adalah neraka. Ya, dia mati dalam membawa kesyirikan, maka dia tempatnya neraka. Intinya adalah matinya dalam kesyirikan. Ada sebagian orang hidupnya dalam banyak dosa dan kemaksiatan dan kesyirikan, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Allah masukkan dia ke dalam surga karena matinya di atas tauhid. Maka siapa yang mati di atas tauhid, matinya dalam kebaikan semuanya. Makanya kan ada kisah ketika perang Yarmuk, perang antara pasukan umat Islam dengan Romawi. Sekitar 240.000 bangsa Romawi memerangi umat Islam yang hanya berapa ribu orang. Terjadi perang berhari-hari. Kemudian di satu harinya ternyata Jurjah, nama seorang panglima tempurnya Romawi. Jurjah, sebagian memaknai dengan George. Jurjah datang meminta bertemu langsung dengan Khalid bin Walid, pimpinan kafir dalam perang ini, perang Yarmuk. Maka bertemu mereka berdua, bicara, ngobrol-ngobrol tentang Khalid bin Walid. Khalid, ya, apa tujuan kamu datang? Maka kata Khalid, kami datang untuk menyebarkan Islam agar manusia menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wahai Khalid, pertanyaan-pertanyaannya,
apakah Allah itu pernah turunkan pedang dari langit lalu dia kasih kepada kamu, kemudian kamu bantai kami semua ini? Kata Khalid, enggak ada, Allah enggak turunkan pedang dari langit. Terus kenapa kamu dipanggil Saifullah, pedangnya Allah? Kata Khalid, ya dulu adalah saya orang yang musuh terhadap Islam. Saya memerangi orang-orang Islam, kemudian Allah berikan saya hidayah, akhirnya saya masuk Islam. Kemudian saya melawan musuh-musuh Allah, sehingga dengan itu kata Nabi SAW, anta saifun min suyufillah. Wahai Khalid, kamu adalah pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kamu dengannya melawan orang-orang kafir. Kemudian dia tanya tentang Islam, bagaimana kalau ternyata ada orang yang mau masuk ke dalam agama Islammu? Kata Khalid, baik, bagus, kata Khalid. Kata dia, apakah mereka itu rendah? Tidak, Islam itu sama. Bahkan keislaman kalian bisa lebih baik daripada keislaman kami. Kenapa bisa demikian? Kata Jurjan. Kata Khalid, karena kami beriman melihat Nabi SAW bersama mukjizat-mukjizatnya, maka kami beriman. Sedangkan kalian tidak pernah melihat Muhammad SAW, tapi kalian dapat mengimani dia tanpa kalian melihatnya, maka pahala kalian bisa lebih besar. Terjadi dialog panjang sampai akhirnya, wahai Khalid, alimnil Islam. Khalid, ajarkan saya Islam. Jurjah masuk Islam, sholat 2 rakaat. Yang kemarin dia pimpinan pasukan musuh, tiba-tiba dia berdiri di barisan paling depan umat Islam. Kaget orang-orang kafir. Jurjah sudah pindah. Ya. Terjadilah pertempuran sampai akhirnya Jurjah wafat. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah rahimanillah, ini contoh. Belum banyak amalan yang dia lakukan bersamaan dengan dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya, tapi dia mati syahid dalam keadaan muslim. Maka bukan dilihat itu banyaknya di awal, tapi yang dilihat bagaimana akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Ada orang yang jahat di awal, kemudian Allah berikan dia taubat di akhir. Ada orang yang soleh di awal, kemudian buruk di akhir. Hadis keempat dalam Arba'in yang paling mengesankan, ikhwan. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Apa ya? Sa'idun. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian yang akan beramal dengan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga sisa satu hasta, antara tangan sampai siku. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar. Ternyata di akhirnya kalau padahal sudah mau nyampe, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, akhirnya masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta. Fayamalu bi amali ahli jannah. Lalu dia mengamalkan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Maka yang menjadi patokan adalah akhir. Maka bagaimana untuk baik akhir? Jaga di awal, ya, terutama jaga niat dan keikhlasan. Karena ternyata hadis ini setelah dijelaskan, mereka ini ya'malu bi amali ahli jannah. Dia mengamalkan amalan penduduk surga fima yabdu linnas, dalam hadis yang lain. Secara yang tampak di hadapan manusia. Tampak di hadapan manusia salat dia, tampak di hadapan manusia pengajian dia, tampak di hadapan manusia soleh dia. Di belakang Allahu akbar. Ya. Sehingga apa? Di akhir hayat Allah jadikan dia mengamalkan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka itu. Maka jaga niat, jaga hal-hal yang tersembunyi yang hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Karena patokan bukan penilaian manusia, tapi patokan itu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat diri kita. Maka kita berusaha saleh lahir dan batin, ya khafillah rahimani Allah wa iyyakum. Dan ini perlu diusahakan, perlu terus diusahakan. Nah, khafillah rahimani Allah wa iyyakum, demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan dulu sebelum kita menutup majelisnya. Ada? Ya, silakan. Bagaimana misalkan pada awalnya niat kita itu memang benar-benar ikhlas karena Allah, misalkan kita ingin berinfak atau bersedekah. Ya, contohnya yang ada di list-list itu.
Mungkin awalnya kita itu cukup ikhlas dan benar-benar tulus ingin mengharapkan pahala dari Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, entah 2-3 hari dan seterusnya itu, tiba-tiba muncul rasa ingin, semoga ada orang yang lihat nama saya di situ. Ya. Kalau dia pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian tampakkan sedekah, maka itu baik bagi kalian. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuha al-fuqara, kalian bagikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka dia itu lebih baik bagi kalian. Maka menampakkan sedekah maupun menyembunyikannya adalah sesuatu yang dipuji dalam Islam. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah tatkala menampakkannya itu akan menimbulkan riya. Riya dalam hal ini, kalau amalan itu ada dari awal dan terus menyertai sampai akhir ibadah itu, dari awal kita ngambil uangnya, misalkan uang, atau dari sholat, dari awal kita berangkat sholat sampai kita salam, itu masih ada riya itu, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka gugur amalan. Tapi kalau dia melawan sehingga dia berhasil melawannya, sebelum salam dia berhasil melawan itu, maka tidak gugur amalannya, ya. Asalkan telah selesai. Nah, permasalahan yang tadi adalah muncul di belakangan, maka ini dosa yang lain. Maka dia dosa yang lain. Maka perlu untuk menjaga niat. Tapi menampakkan itu hal yang perlu dalam Islam, ya. Menampakkan perlu dalam Islam. Untuk apa? Untuk memotivasi. Makanya tatkala Nabi SAW datang orang-orang dalam keadaan kumal, dalam orang-orang keadaan lecah, dalam keadaan buruk, datang ke kota Madinah. Nabi SAW mau nangis, sedih Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mau infak ini, kasihan ini, siapa yang bisa bantu ini? Datang satu orang bawa kurma, Anda lupa apakah satu genggam ataukah dia bawa sebiji. Dia kasih, kemudian orang-orang kasih rame-rame. Maka Nabi SAW sangat senang dengan orang ini. Nabi SAW sangat bahagia, bahkan garis-garis kebahagiaan Nabi tampak pada wajahnya. Sampai Nabi mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Siapa yang memberikan contoh dalam Islam dengan contoh yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya. Ya. Maka tatkala kita menampakkan, maka masalahnya adalah nanti riya atau tidaknya kita. Tapi kebaikan yang didapatkan itu kebaikan yang besar kalau kita berhasil menepis riya-riya yang ada. Ya, kalau kita berhasil menepis keinginan-keinginan yang lain, maka pahalanya akan sangat besar. Kenapa? Karena itu akan membuat kita menjadi motivasi bagi orang lain, sehingga orang-orang yang bersedekah setelah kita karena melihat kita, itu kita mendapatkan pahala. Anggap kita infak 200.000. Orang-orang yang lain infak akhirnya gara-gara lihat kita 200.000, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, maka kita dapat pahala 1 juta, 2 juta, 3 jutanya mereka. Tapi tadi, kalau kita tidak berhasil dalam hal ini, maka bagi kita neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kalau kita riya, ternyata tujuan kita pasang bukan untuk motivasi. Tujuan kita untuk apa? Supaya dipuji. Keren dia ini, rajin sedekah. Maka hati-hati. Maka kalau mau aman, wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu baik bagi, itu lebih baik bagi kalian. Jadi Allah puji bagi yang mereka yang menampakkan, Allah juga puji bagi mereka yang menyembunyikan. Mau yang paling aman, sembunyikan. Kalau mau yang paling aman dan paling aman, yang paling aman maka sembunyikan. Artinya walaupun sembunyikan ini juga kadang ada riyaknya. Ya. Jangan tulis nama saya hamba Allah. Tulis saja hamba Allah. Dalam hati supaya dibilang, Masya Allah, orang ini ingin tersembunyi. Karena ini permasalahan niat, permasalahan hati. Ya. Tolonglah, ini bagikan kepada fakir miskin. Jangan kasih tahu siapa. Tulis saja hamba Allah. Dia nggak niat ria kepada orang-orang fakir miskin, tapi dia ria kepada orang yang ini. Ingin dipuji oleh orang yang dia titipkan tadi. Maka ini permasalahannya permasalahan nih niat. Ya, dia datang ke fakir miskin, ke panti asuhan, bagi-bagi. Jangan bilang ini dari saya, ini dari hamba Allah. Supaya orang-orang di panti asuhan mengatakan, Masya Allah, orang ini ingin menyembunyikan. Tapi ini tidak bisa dinilai oleh orang lain. Kita yang menilai diri kita. Jadi nggak bisa, kalau orang ngomong kayak gini berarti ria. Kalau dia tampakkan sedekah, ria. Kalau dia sembunyikan berarti ria. Nah, ini nggak boleh. Karena permasalahan itu permasalahan hati yang semua orang tidak bisa menilainya. Malah kita masuk ke orang munafik. Orang munafik kan tatkala mau perang Tabuk,
Ada yang bawa infak banyak. Apa kata mereka? Ria. Mereka nggak infak, tapi komentari orang infak. Datang yang bawa banyak, ala ria. Datang orang bawa sebiji kurma, apa kata dia? Ngapain Allah nggak butuh sebiji? Apa gunanya sebiji doang? Bisa dapat apa orang makan sebiji kurma? Nyinyir, ya cuma bisa komentarin orang, dianya nggak ibadah. Maksudnya apa? Tidak bisa, dinilai niat orang. Niat orang itu tidak bisa dilihat. Ketika perang Tabuk, Nabi katakan, siapa yang mau infak? Apa kata Utsman? Saya, wahai Rasulullah. 100 onta bersama isi-isinya. Itu disaksikan oleh puluhan ribu sahabat. Ya. Siapa lagi? Utsman angkat tangan. 100 onta bersama isi-isinya. Siapa lagi? Saya lagi. 3 kali Utsman angkat tangan. 100 ekor onta bersama semua perlengkapannya, isi-isinya. Ya. Dia tampakkan. Sehingga apa? Yang lain termotivasi. Abu Bakar datang sampai semua hartanya, Umar datang dengan setengah hartanya. Itu kan datang dengan menampakkan supaya apa? Memotivasi Abu Bakar dan Umar ternyata infak. Jangan sampai muncul, dia aja nggak infak lah saya. Akhirnya orang juga nggak infak seperti itu. Maka yang di sini yang harus diperhatikan adalah niat kita masing-masing. Maka jaga niat kita baik-baik. Kalau terjadi yang seperti tadi, awalnya sudah ikhlas, tapi sudah sedekah, berhasil sedekah, artinya dia dalam keadaan ikhlas dia sedekah, maka amal itu sudah ada. Tapi muncul belakangan yang seperti ini, kemudian supaya saya ini yang bermasalah. Ya. Tapi amalannya sudah, karena dia yang belakang. Misalkan itu hadirnya hanya sepintas saja, kemudian kita tutupi dengan beristighfar, apakah itu terhapus dosanya? Terhapus, itulah maksudnya tadi, dia lawan. Ya, ria itu dia lawan. Ketika sholat, datang ria itu ingin dipuji. Tapi dia lawan. Jangan. Maka ini tidak terhitung dalam masalah ria. Tapi kalau dia biarkan terus sampai akhir ibadah itu, maka itulah yang gugur itu. Berarti Ustaz, tergantung dari kitanya Ustaz. Maksud kami itu, berarti kalau kita tidak mampu menjaga hati, lebih baik disembunyikan. Misalkan begitu Ustaz. Mungkin Iya. Kalau karena memang persoalan hati dan lemah. Kalau kita niatnya tidak mampu menjaga hati, mendingan kita sembunyikan. Iya, betul. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Maka itu lebih baik bagi kalian. Ya. Betul kata aku. Masalah Bu? Menjaga hati itu bahaya. Ya, haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi dia di samping amalan yang menyertainya itu terhapus, maka dia minus juga mendapatkan dosa dari itu. Betul. Artinya termasuk pada bagian daripada golongan yang misalnya kalau tadi salah satu kategorinya itu dia menggunakan hartanya untuk ria dan seterusnya, dibilang dermawan, kan tadi masuk ke dalam neraka. 3 orang tadi. Iya, 3 orang tadi. Tapi Anda ingin melihat yang lain, Ustaz. Misalnya contoh, apakah ini mungkin masuk ke dalam dosa apa enggak? Misalnya gini. Ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, dalam satu dalam satu tempat yang jauh dari jangkauan orang, Ustaz. Si laki-laki mengatakan begini, padahal sebenarnya dia mau untuk berzina, artinya dia bisa memanfaatkan situasi itu untuk berzina, tapi karena dia takut untuk ditahu sama orang, maka dia nggak jadi zinanya, dia nggak mau zina, ya kan? Artinya dia maksudnya dalam hal ini kan dia tidak melaksanakan bukan karena Allah kan, itu Ustaz, bukan karena Allah kan, tapi ini menyangkut soal larangan, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Kan tadi kan soal perintah tadi Ustaz, tapi ini soal larangan. Ini nggak masuk dalam poin yang minus ya Ustaz, yang ini. Itu tercatat dosa baginya. Tercatat dosa. Orang yang meninggalkan dosa bukan karena Allah, tapi dia takut dilihat oleh manusia, maka dia tercatat dosa. Wa man hamma bi sayyi'atin. Siapa yang meniatkan keburukan, maka tercatat baginya dosa. Karena dia tidak melakukannya bukan karena dia takut Allah, tapi dia nggak mampu. Ada orang mau mencuri nanti malam, tapi tiba-tiba dia kesengat listrik, sakit, sehingga malamnya nggak jadi curi, sudah tercatat baginya dosa mencuri. Karena dia tidak mencuri bukan karena dia
Allah, tapi dia karena sakit. Karena kalau dia sehat, dia akan mencuri. Berbeda kalau dia ternyata mau berzina, tapi dia takut Allah, maka dia berpahala di situ. Dia tinggalkan. Tapi kalau tadi, ya dia takut ketahuan orang, maka tercatat dosa baginya. Walaupun dia tidak berzina itu. Walaupun dia tidak berzina, maka tercatat baginya niat buruknya tadi. Ya, niat buruknya tadi. Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah, tapi dia takut terhadap manusia. Ya itu ya pembahasannya. Ada satu lagi terkait ini. Tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia riya juga. Ada orang, saya nggak mau sedekah, takut riya, akhirnya nggak jadi sedekah. Maka ini riya. Karena dia terpengaruh oleh manusia. Itu dijelaskan oleh para ulama. Al-amal li ajlin nasi riya, li ajlin nasi riyaun, wa tarkuhu li ajlin nasi riyaun. Orang beramal karena manusia itu riya, dan meninggalkan amal karena manusia itu juga riya. Saya nggak mau sedekah, akhirnya dia nggak sedekah. Kenapa? Takut dipuji oleh orang. Itu riya. Nah, itu riya. Karena murni dia tinggalkan itu karena dia takut, karena dia urusan manusia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan amalan karena manusia adalah riya juga. Adalah riya juga. Maka hati-hati. Orang yang beramal karena manusia, motivasi dia beramal adalah manusia, riya. Orang meninggalkan amal, motivasinya manusia, riya. Jadi kalau motivasinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka riya. Ya, saya takut, saya nggak mau infak lah. Nanti orang bakal puji saya dermawan nanti. Kan berarti dia amalan itu dia pikir-pikir pujian manusia. Ya. Maka itu juga riya, dijelaskan oleh para ulama kita. Maka hati-hati. Ya, beramal maka usahakan lakukan dengan penuh keikhlasan. Maka permasalahan ini memang permasalahan yang pelik. Karena permasalahan ini permasalahan hati. Makanya Nabi sangat takut. Karena ini sangat mudah terkena pada kita. Ya. Maka hati-hati ifafillah rahimani Allah ya. Karena takut diejek sama manusia. Tarkuhu li ajlin nasi riyaun. Takut itu adalah riya. Ya. Karena dia meninggalkan karena kan komentar manusia. Ya. Jadi dia bukan tinggalkan karena suaranya lagi serak sakit, bukan. Tapi dia takut nanti diejek oleh manusia, dikata-kata. Itulah tadi. Dia meninggalkan sebuah amalan bukan karena dia nggak mampu, tapi dia takut manusia. Itulah yang disebut beramal karena manusia. Wa tarkuhu riyaun. Itu juga riya, itu bagiannya. Saya nggak mau datang hadir pengajian. Kenapa? Takut dibilang alim, takut dibilang soleh. Riya. Ya. Karena dia meninggalkan itu bukan karena Allah, tapi dia tinggalkan karena ada pujian-pujian manusia nanti, ada ejekan-ejekan manusia, sehingga dia tinggalkan. Tidak boleh yang seperti itu. Ya, takut dibilang ini, takut dibilang itu, ya jenggotan, takut ini, takut itu. Wa tarkuhu li ajlin nasi riya. Meninggalkannya karena manusia adalah riya. Misalnya teman-teman yang ini dia takut dan sedih, sedangkan teman-teman yang lain yang berani. Riya itu sudah itu sangat jelas di situ. Ya. Dia sama yang ini berani syar'i, ya sama ini. Berarti dia kenapa dia berani enggak pakaian syar'i kepada temannya yang ini? Karena ya manusia semuanya kan. Dia pakaian syar'i terhadap temannya ini karena kalau dia enggak pakaian syar'i seperti biasanya akan dicemooh. Maka li ajlin nasi riya, karena manusia adalah riya. Ya. Bismillah, aku lepaskan jilbabku karena Allah. Ya. Sebagian kan begitu. Ya, aku lepaskan cadarku karena butuh cari kerja. Ya. Li ajlin nas. Ya. Permasalahannya permasalahan manusia. Wabillahi rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jangan karena urusan-urusan yang demikian. Jadi jangan meninggalkan sebuah amalan karena manusia. Sebagaimana jangan melakukan amalan karena motivasinya manusia. Ana lupa hadisnya. Jadi orang-orang yang diantara yang tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir adalah
tidak terpengaruh oleh pujian-pujian manusia, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya. Karena kalau dia meninggalkan karena celaan orang, maka itulah riya. Ya. Saya nggak dakwah lagi, kenapa dikatain Wahabi? Ya, maka saya tinggalkan. Li ajlin nas, karena manusia. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki tauhid kita, menyempurnakannya sesempurnanya, dan di antara bentuk kesempurnaan tauhid adalah meninggalkan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.